Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan dari part 1 semalam. Sebelumnya saya telah membuat video tentang part 2, tetapi karena videonya berdurasi 1 jam, jadi YouTube-nya tidak bisa menguploadnya karena melebihi batas waktunya. Jadi saya akan di sini mengulangi perintah codingnya aja di tabel anggota dengan tabel buku. Sebenarnya sama saja tabel anggota dengan buku, cuma beda di database saja. Yang tabel buku di tabel anggota di tabel buku, yang tabel buku di anggota. Oke, pertamanya kita lihat dulu desainnya. Di sini saya udah ngedesain dengan bagus, dengan udah ada backgroundnya. Karena di part 4 saya udah bikin backgroundnya dan cara-caranya. Di part 3 di tabel yang ini, tabel pinjam dengan codingan juga. Ini pertama ada ID anggota, nama anggota, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jenis kelaminnya ini combo box, pakai text box, text box, text box, text box, text box, dan sini saya pakai grid, data grid view. Nah, ini ada data grid view. Oke. Ini ada insert, update, dan delete, dan kembali. Kita pertama ke coding data anggota, tabel anggota. Di sini kita import MySQL data my client. Kemudian kita masuk ke kelas tabel anggotanya yang publiknya. Kemudian kita buat folder kondisi awal di dalam di programan saya berpikiran itu buat foldernya yang berisi coding-codingannya, yaitu txt_id anggota teks. Di sini kosong karena nanti pas di run ininya kosong. Ini sampai sini, terus combo box jenis kelaminnya juga. Terus di sini txt_id anggota enable false, berarti ininya ditutup. Nah, yang ininya nggak bisa, ininya nanti warna hitam. Nah, pas nanti bukanya kita lihat ke bawahnya. Kemudian button insert update-nya juga kita kasih nama insert update delete kembali ininya. Terus ptn enable true, ini hidup ya. Terus kita call koneksinya untuk mengkoneksikan yang ini data di data gridnya. Ini dia codingannya, MySQL data updater, menyambungkan data updaternya. DA-nya kita ambil dari modul yang di call koneksi semalam yang di sini. Ah, nih CM DA, data MySQL data adapternya. Kemudian di DS new dataset di modul koneksi juga karena kita panggil call koneksi. Ini dia data grid anggota. Di sini saya sikat DGA, data source, kemudian DS tabel, datasetnya dibaca dengan tabelnya tabel anggota. Ini dia. Nah, ini CN koneksi, mengkoneksikannya. Dan kolomnya kita kasih nama ID anggota, yang kepalanya itu yang ini nanti ada yang di sini nanti ada judulnya. Nah, kita kasih. Kemudian kita hidupkan buat folder untuk hidupkannya, karena setelah txt_id anggotanya kita matikan. Jadi kita tunjuk kita hidupkan setelah mencet tombol buttonnya. Terus kemudian kita masuk ke btn tombol insertnya. Terus di sini codingannya ada btf insert. Ketika klik insert atau kemudian ketika tombol insert diaktifkan, kemudian btn insert berubah menjadi namanya menjadi simpan. Kemudian btn update dan enable false, jadinya ininya tertutup. Dua ini jadi tertutup. Terus kita kali hidup btn kembalinya nih kita ubah jadi tutup. Jadi batal. Jadi dia nanti kembali seperti ininya terbuka semua. Enable true. Itu kalau hidupkan yang ini tadi dihidupkannya semuanya. txt_id anggotanya di sini btn in berarti insert. If ini berguna untuk kalau misalnya tidak diisi, salah satu tidak diisi maka muncul pastikan semua terisi semua. Kita isikan semua baru dia bisa masuk ke call koneksi. Kalau tidak terisi semua nanti dia pastikan semua terisi dulu, dikasih pemberitahuan. Kemudian setelah terisi semua kita masuk ke call koneksi. Di sini ada tim simpan astring, kita buat
sebuah isinya simpan data isinya adalah memasukkan info tabel anggota dari tabel anggota di basis di database, kemudian ID anggota, nama anggota, alamat tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, value yang ini TXT anggota dan seterusnya. Kemudian MySQL command-nya simpan data, dikoneksikan, execute mengeksekusi dengan non query-nya. Terus bahkan kalau misalnya berhasil tersimpan, maka nanti keluar message-nya data berhasil tersimpan dan kembali ke kondisi awal tadi. Kembali ke kondisi ini lagi. Oke, seperti juga dengan update, dengan sebelumnya di sini update, nanti update-nya berbeda disimpan dan di sini insert-nya jadi false, delete-nya jadi false, begitu juga update-nya di tanggal anggota, set nama anggota, diubah nama anggotanya. Kemudian data jika berhasil diedit, nanti berhasil diedit. Di sini delete juga seperti itu, delete from tabel anggota di mana ID anggotanya kita butuh delete. Kita cuma perlu ID anggotanya dan ID anggotanya nanti ke bawah pun juga ikut terdelete. Terus PTN kembali. Nah, ini PTN kembali yang tadi ketika jika PTN kembali tes dipencet kembali, kemudian dia akan menampilkan home show. Home show tuh yang ini. Nah, kembali ke sini. Di tabel anggota di mana ini? Nah, tabel anggota tadi. Tuh kemudian jika tidak kembali berarti yang tanda tutup tadi ya. Tanda tutup yang ini batal kembali, maka kembali ke kondisi awal. Yang ini. Yang ini kembali ke sini. Terus kemudian di tabel anggota loadnya berarti di bagian sini ini semua ini kan dipencet 2 kali sembarang aja. Nah ini TXT anggota backslash 4 berarti TXT anggotanya berarti yang ini cuman bisa 4 karakter atau 4 buah tulisan. Terus kembali ke kondisi awalnya. Di sini ada TXT ID anggota keypress. Nah ini caranya kita klik 2 kali ID anggota, kemudian TXT ID anggota ini kan kita ubah text string-nya jadi keypress, dari keypress. Nih keypress. Nah ini dia, kita klik nanti kita mau keypress. Ya keypress-nya ini. Kemudian di sini jika keychar kuncinya karakternya 13 kita panggil, koneksinya select from tabel anggota di mana kita panggil dari tabel anggota di database di mana ID anggotanya ini berisikan ID anggota yang kita isi ini. Nah ini nanti dia keluar yang sesuai dengan di data. Tinggal kita enter aja, kita keypress, cuma kita enter, nanti dia muncul semuanya ini, nama anggota, alamat, tempat lahir, tanggal lahir dan jenis kelaminnya. Dan jika ID anggotanya tidak ada, misalnya 21 yang ada cuma 22, berarti 21-nya kemudian berarti dia datanya tidak ada, data ID anggota yang 21, berarti harus kita input dulu. Nah ini kita hapus aja. Oke, begitu juga dengan modul from tabel bukunya juga tidak jauh berbeda, cuma beda tabel buku di sini, yang tadi tabel anggota, di sini ya tabel select kode bukunya, di sini kode buku judul pengarah penerbit, tidak jauh beda saja. Di sini kita update tabel bukunya, judulnya kita run saja. Sabar, lagi loading. Oke, kita login ya. Admin login. Tunggu bentar. Oh password salah, bukan admin passwordnya, tapi 1 login. Kita ke tabel anggota ya. Tampil minjam. Sebentar, ini datanya yang udah saya yang di part 3 udah saya isi ya.
kembali atau. Nah, ini dia. Di insertnya ini kan tertutup yang tadi, yang false tadi. Jika dimasukkan, jika dipencet, dia akan terbuka. Nah, ini kita masukkan datanya. Ini karena udah, kita edit aja lah ya, yang edit update nih. Nah, kita update. Misalnya yang keypress tadi, misalnya kita mengedit yang 24, kita enter. Nah, keypress itu dia nama anggotanya semuanya dari yang di data nih, semuanya langsung ke sini. Misalnya kita Ronaldo, dia lahir di tahun 2001, kita simpan. Data berhasil edit. Nah, jadi 2001. Kalau delete, kita simpan, kita buat dulu lah yang baru. 25, nama anggotanya Freddy, alamat Jalan Bansari, tempat lahir Pekanbaru, tanggal lahir 20 Juni 2002, jenis kelaminnya laki-laki. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, Freddy. Kalau nggak usah, kita cuman ketik ID anggotanya aja, nomor 25, kita enter. Nah, perlu kita ketik ulang semua. Misalnya ini ada yang satu nih yang nggak kita isi, nah, dia nanti muncul, pastikan semuanya dari isi dulu. Kayaknya kita tinggal enter aja biar mudah dan tidak ribet. Terus kita hapus, data berhasil dihapus. Nah, Freddy-nya pun hilang kembali. Nah, begitu juga dengan tabel buku. Insert, batal, update, batal, delete, batal. Oke, mungkin itu saja dari part 2. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 3.